Pada Desember 2022, dunia dikejutkan dengan kehadiran AI cerdas yang bernama ChatGPT. ChatGPT menghadirkan model interaksi baru dengan internet. Tidak seperti search engine yang memberikan sugesti pada apa yang kita cari. Mesin ini memberikan jawaban pada kita secara langsung. ChatGPT menggunakan LLM atau Large Language Model yang memungkinkan kita berinteraksi menggunakan bahasa, seperti berbicara dengan manusia. Bahasanya natural dan memungkinkan kita untuk melakukan kustomisasi perintah menggunakan bahasa lokal dan sesuai dengan keinginan kita. Penggunaan dataset yang luar biasa besar memungkinkan ChatGPT untuk memberikan jawaban seluas dan seakurat mungkin. Tidak sedikit orang yang memperlakukan ChatGPT seperti layaknya guru, asisten, atau bahkan gudang informasi yang bisa memberikan informasi apapun. Bahkan ChatGPT disebut-sebut sebagai kotak Pandora yang membuka model teknologi baru, di mana itu akan mempengaruhi cara kita menggunakan internet selamanya. Model teknologi baru tentu akan membuka peluang untuk ekonomi baru. Microsoft beberapa bulan kemudian memberikan suntikan dana pada OpenAI, perusahaan yang menaungi ChatGPT. Microsoft berhasil melakukan riding the wave, dibuktikan dengan adanya support ChatGPT pada browser mereka, Bing, dan mereka mendapatkan kenaikan harga saham yang luar biasa. Perusahaan lain yang mendapatkan keuntungan dari AI ini tidak lain adalah Nvidia, sebuah perusahaan graphic card yang merupakan tulang punggung pengembangan AI. Tidak heran, karena GPU atau Graphic Processing Unit adalah prosesor yang digunakan untuk mentraining dataset secara paralel dan kompleks. Tidak seperti CPU yang dirancang untuk melakukan proses secara berurutan atau sekuensial. Maka dari itu, permintaan akan terus naik karena perusahaan AI membutuhkan GPU dalam jumlah yang masif. Penjualan GPU juga mempengaruhi harga saham Nvidia secara luar biasa. Setelah perusahaan seperti OpenAI, Google, Microsoft, Nvidia, Meta, dan perusahaan lainnya mendapatkan perhatian yang luar biasa dari masyarakat sebagai pemimpin dari teknologi AI, dunia juga seharusnya tahu tentang apa yang terjadi di belakangnya dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemikiran mengenai mesin cerdas yang hadir dalam kehidupan manusia sebenarnya sudah ada dari abad ke-17. Dimulai dari Blaise Pascal yang mulai menciptakan mesin kalkulasi mekanis pertama yang menjadi cikal bakal komputer. Pada abad ke-19, Charles Babbage dan Ada Lovelace merancang mesin analitis yang kemudian dijuluki sebagai nenek moyang komputer. Dalam salah satu paper, Ada Lovelace menuliskan tentang kemungkinan bahwa komputer bisa berpikir dan bukan hanya sekedar mesin kalkulasi. Pada tahun 1950, seorang matematikawan Inggris bernama Alan Turing menuliskan makalah berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dia mengajukan pertanyaan, apakah mesin bisa berpikir? Selanjutnya pada tahun 1990, AI mulai bangkit, ditandai dengan adanya algoritma baru seperti jaringan saraf tiruan atau neural network. Setelah beberapa tahun mengalami masa sulit yang dinamakan AI Winter, di mana pengembangan AI sempat terhenti karena tidak adanya minat dan pendanaan yang memadai. Pada tahun 1997, komputer IBM yang bernama Deep Blue menggembarkan dunia ketika berhasil mengalahkan Garry Kasparov, seorang grandmaster dalam permainan catur manusia melawan mesin. Dengan kemenangan ini, komputer memiliki masa depan cerah untuk artificial intelligence. Perkembangan AI mulai pesat pada tahun 2010-an, terutama karena kemajuan deep learning. Deep learning adalah jenis machine learning yang menggunakan jaringan saraf buatan dengan banyak lapisan. Teknik ini memungkinkan mesin mengenali banyak pola yang kompleks, seperti gambar, suara, dan bahasa. Pada tahun 2016, AlphaGo, sebuah program yang dikembangkan oleh Google DeepMind, juga berhasil mengalahkan juara catur dalam permainan Go, yaitu sebuah permainan yang dianggap lebih rumit daripada catur. Di tahun-tahun setelahnya, kita mengenal AI sebagai asisten sehari-hari seperti Siri, Alexa, dan Google Assistant yang membantu kita untuk mencari informasi atau mengontrol perangkat rumah dengan menggunakan suara. Selain itu, AI juga digunakan sebagai sistem mobil otonom atau yang biasa disebut dengan self-driving car yang diperkenalkan oleh Tesla. Berbeda dengan sistem AI sebelumnya, yang mana hasilnya bisa diprediksi, pada sekitar tahun 2022, AI dengan model baru diperkenalkan.
Model baru ini menggunakan istilah generative AI, yaitu AI yang menciptakan data baru seperti teks, gambar, dan suara. Misalnya kita membuka ChatGPT dan minta untuk dibuatkan puisi cinta yang mengandung kata bulan dan kuda, dua kata yang tidak saling berkaitan. ChatGPT akan membantu kita untuk mengenerate data puisi sesuai dengan perintah kita. Puisi cinta yang mengandung kata bulan dan kuda tidak pernah ada sebelumnya, tapi secara kreatif, mesin bisa membantu kita menciptakan data yang sesuai. Begitu pula dengan gambar dan suara, semakin baik perintah atau prompt yang kita berikan, maka akan semakin baik hasilnya. Mesin generatif AI melatih data dengan menggunakan dataset yang luar biasa besar. Pertanyaan yang cukup mendasar, jika mesin bisa membantu kita menciptakan data yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, lalu dari manakah data ini berasal? Bagi masyarakat yang cukup kritis, selain takjub dengan kemajuan teknologi, terutama AI, tentu muncul pertanyaan selanjutnya, yaitu dari mana data ini berasal. Ketika kita berkunjung ke halaman web yang menampilkan pop-up untuk cookie, seringkali kita diberikan pilihan untuk setuju membagikan data kita atau tidak. Sebenarnya cara ini cukup adil, di mana jika kita tidak setuju data kita di-track, maka kita bisa menolak memberikan persetujuan kita, walaupun sebenarnya ada saja website yang sengaja mengambil data kita tanpa persetujuan. Secara umum, ChatGPT menggunakan data yang ada di internet secara publik, yang artinya itu adalah public domain, yang disebut dengan common crawl. Tapi sebenarnya kita tidak pernah benar-benar tahu dari mana data-data itu berasal, dan apakah data yang kita tulis sebelumnya akan menjadi data baru dalam generative AI. Kita tidak pernah benar-benar tahu. Begitu juga dengan image generator, di mana banyak orang mempermasalahkannya, terutama masalah copyright. Banyak stok foto kreator dan seniman menganggap bahwa data yang ada di dalam image generator mengambil banyak data tanpa seizin mereka. Sebut saja image generator seperti DALL-E, Midjourney, dan Stable Diffusion. Mereka menghadapi gugatan dari seniman dan stok foto kreator. Sebenarnya cukup mudah untuk membuktikannya. Cukup masuk ke salah satu image generator dan berikan perintah untuk membuatkan gambar dengan gaya Picasso. Seketika kita akan diberikan hasil yang kita inginkan. Mungkin, lukisan dengan gaya Picasso sudah tersebar dan menjadi public domain. Awal November 2024, Donald Trump terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Kali ini, Donald Trump terlihat dekat dengan beberapa perusahaan teknologi terbesar, seperti Tesla, Amazon, Meta, OpenAI, dan Apple. Tidak lain dan tidak bukan, ini juga berhubungan dengan keberlangsungan perusahaan penyedia AI. Sam Altman, CEO dari OpenAI, diketahui berusaha mendekati Presiden Donald Trump untuk melonggarkan aturan mengenai privasi dan pembangkit listrik. Menurut US News, Kongres Amerika akan mempertimbangkan regulasi kecerdasan buatan, dan jika regulasi AI dilonggarkan, maka akan timbul banyak masalah privasi di berbagai negara. Seperti yang kita tahu, produk Amerika seperti sosial media dan AI sebagian besar sekarang masih dimiliki oleh Amerika. Begitu juga dengan pembangkit listrik. Teknologi AI membutuhkan banyak energi, terutama ketika melakukan training data. Komputasi yang dibutuhkan oleh OpenAI untuk mentraining data GPT-1 di tahun 2018 adalah sebanyak 18.000 teraflops, dan ketika GPT-4 diluncurkan 5 tahun kemudian adalah 21 miliar teraflops. Teraflops sendiri adalah satuan, di mana 1 teraflops artinya prosesor bisa melakukan 1 triliun operasi matematika rumit dalam 1 detik. Meskipun perusahaan seperti Apple, Google, Microsoft, Amazon, dan Meta sudah berkomitmen untuk menjadi perusahaan dengan karbon netral di tahun 2030, kenyataannya, dengan kehadiran teknologi AI justru memperburuk kondisi iklim global. Emisi yang dihasilkan Microsoft 30% lebih tinggi dari tahun 2020, sedangkan Google menghasilkan emisi 50% lebih tinggi pada 5 tahun terakhir. Dari sini, tercetuslah ide untuk menggunakan teknologi nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik. Saat ini, perusahaan seperti Amazon dan Microsoft sudah membeli berbagai bidang tanah di Amerika. Rencananya, bidang tanah ini akan digunakan sebagai pembangkit listrik data center bertenaga nuklir. Pembangkit listrik nuklir disebut sebagai green energy atau ramah lingkungan,
sesuai dengan komitmen karbon netral perusahaan teknologi pada tahun 2030 mendatang. Namun, penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi menimbulkan polemik dari berbagai ilmuwan. Ilmuwan berpendapat bahwa limbah nuklir akan menjadi masalah selanjutnya karena limbah ini tidak bisa diproses ulang. Dan saat ini, tidak ada solusi permanen untuk pembuangan limbah nuklir di Amerika. Jadi, garis besarnya adalah privasi dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Bisa dibayangkan, ketika Big Tech ini memiliki kelonggaran privasi untuk AI, sekaligus memiliki pembangkit listrik nuklir, mereka akan semakin berkuasa. Desember 2024, di mana chat AI asal Cina yang bernama DeepSeek diluncurkan. Aplikasi ini menjadi peringkat pertama yang didownload di App Store. DeepSeek disebut-sebut menjadi pesaing utama dari ChatGPT. Dari berbagai sumber, menyebutkan bahwa DeepSeek lebih baik dalam beberapa tes dibandingkan dengan ChatGPT. Tentu ini menjadi hal yang baik dari sisi user, di mana disebutkan penggunaan DeepSeek ini jauh lebih murah dibandingkan dengan ChatGPT. Unit input dan output dalam chat AI adalah token. Output token dalam AI bisa berupa kata, misalkan kalimat, "Aku cinta Indonesia." Itu berarti dalam token output akan menghasilkan 3 output. Penggunaan 10.000 output dalam ChatGPT memerlukan biaya $675, sedangkan DeepSeek memerlukan biaya $150. 100 juta token dalam ChatGPT memerlukan biaya $9.000. Dan DeepSeek hanya memerlukan $2.000. Setidaknya dari perhitungan ini, DeepSeek lebih murah 4 kali lipat dibandingkan dengan ChatGPT. Perhitungan sebelumnya adalah menggunakan cloud base, yang artinya kita menggunakan service ChatGPT atau DeepSeek dalam bentuk web atau programming menggunakan API. Dari segi training, DeepSeek juga unggul dalam penghematan energi dan biaya. ChatGPT menggunakan NVIDIA H100 dan A100 dalam trainingnya. Produk ini disebut GPU paling canggih untuk AI. Karena pembatasan perdagangan antara Amerika dan Cina, NVIDIA menyediakan varian GPU untuk pasar Cina dengan seri H800 dan A800. NVIDIA tetap mendapatkan keuntungan dari perang AI ini. Mereka bisa menjual produk mereka untuk Amerika dan Cina, dengan catatan, produk yang dijual ke Cina tidak boleh lebih canggih daripada di Amerika. GPU yang dipakai DeepSeek menggunakan NVIDIA H800 dan A800. Pada kenyataannya, secara performa, DeepSeek bisa dibilang lebih baik dibandingkan dengan ChatGPT, lebih hemat energi, dan lebih hemat biaya. Sebenarnya biaya pengembangan DeepSeek ini juga masih simpang siur, karena sebelumnya disebutkan, pada tahun 2021, setidaknya 10.000 GPU dengan tipe A100 masih dijual secara bebas ke Cina. Pada tahun 2022, pembatasan perdagangan GPU A100 ke Cina mulai diberlakukan. Seperti yang disebutkan oleh Highflyer, perusahaan pengembang DeepSeek, biaya yang dikeluarkan adalah sekitar $5,6 juta, sedangkan biaya yang dikeluarkan GPT versi 4 membutuhkan biaya sekitar $100 juta. Menurut beberapa sumber seperti Semi-Analysis, ini adalah overclaim. Mereka mengatakan bahwa biaya hardware yang digunakan DeepSeek diduga mencapai $500 juta. Yang jelas, biaya subscription DeepSeek memang jauh lebih murah dibandingkan dengan ChatGPT. Ketika harga subscription DeepSeek lebih murah daripada ChatGPT dan hasilnya lebih baik, langkah selanjutnya yang dilakukan DeepSeek adalah mereka menyediakan lisensi open source secara gratis. Open source artinya kode atau aplikasi tersedia secara umum, memungkinkan siapapun untuk melihat, memodifikasi, atau mendistribusikan ulang kode tersebut. Berbeda dengan ChatGPT, di mana model yang tersedia dimiliki secara privat oleh OpenAI. Model DeepSeek memungkinkan untuk dipakai secara lokal untuk personal, perusahaan, atau sekolah, atau siapapun, tanpa biaya. Hal ini mengingatkan kita pada produk Cina sebelumnya, ketika produk handphone dikuasai Apple dan Samsung. Xiaomi mengeluarkan produknya dengan harga yang sangat kompetitif dibandingkan dengan pesaingnya, menggunakan spek yang sangat baik dan performa yang sangat baik juga. Begitu juga dengan industri mobil listrik, sebut saja BYD, yang saat ini sudah diperhitungkan sebagai mobil listrik dengan penjualan paling tinggi di dunia, dijual dengan harga yang kompetitif juga. Cina seolah tahu
bagaimana caranya membuat harga suatu produk menjadi efisien. Dengan hadirnya DeepSeek sebagai kompetitor gratis ChatGPT, membuat pertarungan AI menjadi semakin menarik. Kehadiran DeepSeek bukan tanpa kontroversi, selain karena Cina disebut berhasil melolosi pembatasan perdagangan untuk GPU A100. DeepSeek juga disebut menggunakan data training distilled. Distilled artinya menyederhanakan atau memadatkan model AI yang lebih besar dan kompleks menjadi model yang lebih kecil. Ini seperti kita membaca buku secara keseluruhan dan membuat catatan dalam bentuk poin-poin. Poin-poin inilah yang disebut dengan distillation atau penyulingan. Dengan cara ini, meskipun modelnya lebih kecil, model ini tetap bisa melakukan tugasnya dengan baik. DeepSeek dianggap melakukan distilled pada ChatGPT, yang mana artinya model ChatGPT dianggap mengajarkan sesuatu pada model DeepSeek. Sebenarnya hal ini belum pernah terbukti, tapi jika anggapan ini benar, maka perang ini adalah perang antar AI, bukan perang antar manusia dan AI. Belum lagi dengan hadirnya AI open source asal Cina di bawah naungan Alibaba yang bernama Qwen 2.5. AI ini disebut sebagai penantang DeepSeek, membuat pertarungan AI saat ini semakin terbuka. Dunia sepertinya diberikan banyak pilihan saat ini. Kita bisa memilih menggunakan produk barat atau produk timur, atau lebih tepatnya menggunakan produk Amerika atau produk Cina. Semuanya ada di tangan kita, tinggal bagaimana kita menggunakannya. Tanggung jawab data kita sepenuhnya ada di tangan kita. Kita sebagai user seharusnya memiliki kebijaksanaan dalam membagikan data. Jika kita ingin menggunakan data kita secara personal dan aman, ada proses yang dinamakan RAG atau Retrieval Augmented Generation, di mana kita menggunakan data kita sebagai knowledge base atau sumber data. Karena DeepSeek bersifat open source, gratis, dan bisa dipakai secara pribadi, kita bisa menginstal DeepSeek dalam environment kita dan menggunakan data pribadi kita sebagai sumber datanya. Dengan cara ini, data kita akan aman. Data kita tidak akan di-share ke penyedia AI, karena semua data sepenuhnya ada di tangan kita. Perang AI selanjutnya akan semakin menarik, atau bisa jadi sangat berbahaya, terutama jika teknologi seperti DeepSeek bisa diakses, bahkan digunakan secara gratis, maka privasi akan menjadi masalah selanjutnya. Bayangkan, akan semakin banyak perusahaan berbasiskan AI, dan AI berbicara masalah data. Pertanyaan selanjutnya, dari manakah data-data ini berasal? Sebenarnya masih belum jelas seperti apa perang selanjutnya. Yang jelas, seiring dengan kemajuan teknologi, diharapkan kita bisa memiliki kebijaksanaan dalam menggunakannya, terutama masalah data dan privasi.